Sekian hari lamanya ya Tuhan kami boleh melakukan aktivitas kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh mau untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pujian yang akan kami naikkan kepadamu, biarlah semuanya itu boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan siap memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan Yesus, 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 yes. Ya, ini saatnya kita akan masuk dalam puji-pujian kita. Adik-adik yang ada di
mendengarkan persembahan pujian. Saya persilakan semua guru-guru sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian. Kau ada
kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah segala pujian yang telah kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebelum kami mendengarkannya Tuhan, Engkau berikan kami telinga seorang murid untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau memberkati setiap persiapan guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kami siap mendengarkannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, semua sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Semuanya duduk manis, siapkan Alkitabnya, jangan lagi ganggu-ganggu temannya ya. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lihat dulu ada cerita dongeng, ada binatang yang cantik. Nanti dilihat cerita filmnya ya. Sebelumnya kita saksikan dulu. Semut dan kepompong. Di suatu hutan yang hijau dan asri, hiduplah berbagai binatang, baik yang buas dan jinak. Ada si raja hutan, yaitu singa. Ada pula harimau, kancil, jerapah, gajah, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi ada pula hewan-hewan kecil yang hidup di sana, seperti kelinci, burung, capung, dan sebagainya. Kehidupan di hutan tersebut sangatlah menyenangkan. Hewan-hewan dengan bebas dan gembira melakukan aktivitasnya masing-masing. Namun pada suatu hari, hutan itu mendadak menjadi sangat gelap. Awan hitam tiba-tiba menyelimuti hutan. Semua hewan yang berada di hutan itu kaget. Mereka dengan kompak melihat ke langit. Lalu hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Hewan-hewan pun berlarian. Mereka berlarian ke semua arah, menyelamatkan dirinya. Krak, krak, krak. Terdengar bunyi dahan-dahan mulai patah. Banyak pohon yang tumbang. Badai baru berhenti saat pagi menjelang. Saat matahari kembali bersinar hangatnya, si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya yang jauh di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah akibat terkena badai kemarin. Si semut pun bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku bisa pergi kemana-mana saja asal aku mau. ejek semut pada kepompong. Semut terus mengulangi perkataannya kepada hewan yang ditemuinya di hutan. Badai yang menerpa hutan kemarin juga menyisakan kesedihan. Banyak hewan yang tidak bisa menyelamatkan diri dan menjadi korban ganasnya badai kemarin. Beberapa hari kemudian, semut keluar dari sarangnya. Ia bermaksud mencari makanan. Di perjalanan pun ia berdendang dengan riang. Tetapi tanpa disadari, semut mendekati bahaya. Semut menginjak tanah berlumpur. Ia tidak tahu kalau itu
adalah lumpur hisap. Ya, lumpur hisap. Semakin si semut itu bergerak, maka semakin cepat pula ia tersedot masuk ke dalamnya, hilang dan mati. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini. Lalu semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam di dalam lumpur. Tolong, tolong. Teriak semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang ke sekelilingnya, mencari sumber suara itu. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Kupu-kupu itu lalu hinggap di dekat semut. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang? Kata si semut kepada kupu-kupu. Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur hisap. Tidak berapa lama, semut terbebas dari lumpur hisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu pun menjawabnya, tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk saling menolong, terutama terhadap teman yang sedang kesusahan. Karenanya semut, kamu jangan pernah mengejek hewan-hewan lain, karena setiap makhluk hidup pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Tuhan. Sejak saat itu, semut dan kupu-kupu menjadi sahabat karib. Oke, adik-adik sudah lihat tayangan yang tadi. Di situ ada dua binatang. Binatang yang kecil juga, tapi yang satu kecil lagi yang kita sudah pernah dengar di minggu-minggu lalu ya. Semut dengan kupu-kupu. Nah, yang kita mau lihat di sini bagaimana perbuatannya ini semut dengan kupu-kupu. Nah, waktu badai tadi, kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu itu berbentuk kepompong dulu ya. Jadi telur dulu, kemudian dia menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Nah, sebelum jadi kupu-kupu, tadi di tayangan yang tadi kepompongnya waktu ada badai, kepompongnya jatuh ya. Kemudian di situ ada semut yang lewat, kemudian semut mengejek kupu-kupunya, mengejek kupu-kupu yang masih berbentuk kepompong itu, karena kalau dia masih berbentuk kepompong, kepompongnya itu belum bisa bikin apa-apa. Jadi waktu badai dia tidak bisa melindungi dirinya. Nah, sementara semut dia bisa melindungi dirinya. Jadi semut itu melihat kupu-kupu malahan diejek. Wah, tidak bisa bikin apa-apa ini kupu-kupu, ini kepompong ya. Jadi kemudian semut ini mengejek kepompong itu, sambil setelah itu ketika semutnya lagi yang kena musibah, kepompong ini sudah berubah menjadi kupu-kupu. Nah, semutnya yang kena musibah tadi itu, yang dia hanyut di dalam lumpur, tiba-tiba ada kupu-kupu yang menolongnya. Nah, di situ kupu-kupu menjelaskan ke semutnya kalau saya tadi ini yang kepompong yang kau ejek. Nah, ternyata sifat tidak baiknya
semut dibalas dengan sifat baiknya kupu-kupu ya. Jadi kita bisa belajar dari sifat baik kupu-kupu, yaitu dia mau membantu temannya. Dia tidak berbuat jahat ke teman yang berbuat jahat tadi. Ya, sebelum kita lanjut lagi, kita buka Alkitabnya ya. Kita buka di Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 44 dengan 45. Semua sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya dua ayat ini. Oke, Matius 5 ayat 44 sampai 45. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, firman Tuhan yang kita sudah baca tadi seperti dengan perbuatannya kupu-kupu tadi. Waktu dia dijahati sama semut, waktu dia tidak ditolong sama semut, tetapi sebaliknya yang dilakukan kupu-kupu adalah dia menolong waktu semutnya dalam musibah. Nah, seperti dengan firman Tuhan yang kita sudah baca barusan. Jadi kupu-kupu ini dia tidak membenci semut. Waktu semut hanyut di dalam lumpur, dia tidak mengejek bahwa biar itu semut di dalam lumpur. Karena tadi saya tidak nak tolong waktu jadi kupu-kupu, ya toh. Tapi kupu-kupu malah berbuat baik kepada semut. Ada yang pernah lihat kupu-kupu? Kalau di sini ada gambarnya kupu-kupu. Kupu-kupu kayak begini, ya. Jadi kupu-kupu itu binatang yang serangga yang bisa terbang, toh. Nah, kupu-kupu ini warnanya cantik-cantik, coraknya juga bagus-bagus. Ada yang coraknya kayak begini, ada yang kayak begini, toh? Ada yang kayak begini, warnanya juga lain lagi warnanya ini. Nah, kupu-kupu itu ciptaan Tuhan atau bukan? Ya, ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Jadi kalau adik-adik di rumah seperti semut tadi mengejek kupu-kupu, berarti dia mengejek ciptaan Tuhan. Toh Tuhan Yesus sudah ciptakan kita bagus-bagus, Tuhan Yesus sudah ciptakan kita semua cantik-cantik, tapi diejek. Adakah yang suka mengejek temannya? Nah, kita kembali lagi ke firman Tuhan tadi bahwa yang ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi perbuatan baik, perbuatan kasih yang dilakukan oleh kupu-kupu ini, dia tidak membalas perbuatan jahat temannya. Malahan kupu-kupu ini membantu temannya. Nah, kemudian kakak mau tanya dulu, adik-adik punya teman atau tidak? Pasti punya teman, toh? Punya teman di rumah, ada yang punya teman di sekolah yang sudah sekolah, ada yang punya teman di gereja, ada juga yang punya teman baru kalau dia pergi ke tempat-tempat baru. Ya, jadi semua pasti punya teman. Kakak juga punya teman. Nah, kemudian pernahkah adik-adik berkelahi sama temannya? Atau berantem sama temannya? Pasti pernah ya, pasti pernah berkelahi sama temannya, mungkin hal-hal kecil, contohnya pernah berkelahi mungkin baku rebut mainan mungkin, toh ada yang menangis, ya itu seperti itu perbuatan biasa kalau sama temannya. Kalau sudah bertengkar begitu, atau mungkin baku ejek lagi, sampai baku bombe nih, tidak bicara lagi sama temannya, ya kan? Nah, itu perbuatan yang sering
dilakukan kepada teman kita. Jadi kita kembali lagi ke firman Tuhan bahwa tidak boleh dibenci itu temannya kita, tetapi kita doakan ya di ayat 44 tadi seperti itu. Jadi adik-adik meskipun bertengkar dengan temannya, jangan malu juga untuk minta maaf supaya adik-adik bisa terus saling mengasihi. Jadi menjadi teman yang baik ya, seperti kupu-kupu tadi juga itu. Toh kemudian yang adik-adik kalau misalnya ejek temannya, berarti mengejek juga ciptaan Tuhan. Kayak tadi yang kakak bilang, kalau misalnya diejek ciptaan Tuhan, Tuhan senang atau tidak? Pasti Tuhan tidak senang. Wah, masa temannya, anak-anak kesayangan Tuhan diejek seperti itu ya. Jadi yang Tuhan senangi kalau saling mengasihi. Jadi kalau bermain sama teman-temannya, bermain bagus-bagus, toh supaya tidak bertengkar. Kemudian firman Tuhan kembali ingatkan kita kalau kita harus mengasihi musuh kita. Jadi kalau misalnya yang sering bermain sama temannya, kalau ada yang suka bertengkar, jadi ingat kembali firman Tuhannya, ingat kupu-kupu. Ingat kupu-kupu yang tidak membalas perbuatan temannya. Adik-adik di sini pasti mau jadi anak Tuhan. Bahkan kita semua ini pasti anak Tuhan ya. Adik-adik percaya bahwa adik-adik anak Tuhan. Jadi adik-adik harus lakukan perbuatan kasih seperti yang dilakukan kupu-kupu tadi. Tunjukkan bahwa adik-adik anak Tuhan yang mengasihi temannya. Nah, kalau misalnya adik-adik menjadi anak Tuhan, berarti adik-adik juga tidak membeda-bedakan temannya. Seperti matahari ya, kita baca kembali yang ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, kita menjadi sebagai anak Tuhan, kita harus seperti matahari yang bersinar. Atau tidak ada matahari yang gelap ya. Matahari itu terang, matahari itu punya cahaya. Jadi kita juga harus sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi matahari-matahari kecil. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan perbuatan yang baik ya. Jadi cahayanya kita anak sekolah minggu itu, cahayanya anak-anak Tuhan itu melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan kasih ya. Contohnya matahari, pernah Kak siapa di sini yang bertetangga? Contohnya siapa di yang dekat rumahnya? Misalnya yang di pinggir jalan, misalnya rumahnya Prilly. Pernahkah rumahnya Prilly ada mataharinya terang, sementara tetangganya Iva gelap? Pernahkah begitu? Atau pernahkah di rumahnya Danadini ada mataharinya, sementara di rumahnya Mapeng dibawa sama Bernis tidak ada mataharinya, gelap, padahal dekat rumahnya ya. Jadi seperti itu, menjadi matahari-matahari kecil. Jadi matahari itu tidak pernah beda-bedakan kalau di rumahnya si ini ku kasih terang, di rumahnya si ini gelap saja. Tapi matahari tidak beda-bedakan tempat untuk memberikan cahayanya ya. Jadi adik-adik juga seperti itu. Tetap menjadi matahari-matahari kecil ya, yang senantiasa bersinar melalui perbuatan kasihnya ya. Jadi kalau bermain sama teman-temannya, jangan lagi suka bertengkar. Kalau misalnya ada yang berbuat salah, jangan juga malu minta maaf toh, supaya bisa juga berteman baik, bisa senantiasa bersinar ya. Jadi itu firman Tuhan. Kita baca satu kali lagi ya supaya diingat firman Tuhannya. Sekali lagi kita baca sama-sama ayat 44 sama 45. 1, 2, 3.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Oke, demikian firman Tuhan. Firman Tuhannya singkat sampai di sini. Sebelum kakak tutup, ada tugasnya lagi ya. Ada tugasnya, yaitu menggambar lagi. Menggambar kupu-kupu. Contohnya yang kayak begini ya, menggambar kupu-kupu. Di sini kakak tidak warnai karena tidak ada warnanya. Karena tidak punya warna. Jadi adik-adik karena sudah pintar semua menggambar, sudah banyak ini yang digambar. Yang punya warna silahkan warnai. Tapi tugasnya ini tidak hanya karena jangan adik-adik berpikir bahwa itu tugasku dari sekolah minggu, tapi digambar supaya bisa ingat kupu-kupu itu melakukan perbuatan yang baik ya, melakukan perbuatan kasih. Kalau kupu-kupu itu tidak membalas perbuatan jahat temannya ya, supaya tetap diingat. Kemudian satu lagi, gambar juga matahari. Toh, gambar matahari supaya adik-adik juga ingat kalau matahari itu tidak pernah beda-bedakan temannya, tidak pilih-pilih temannya, supaya adik-adik juga senantiasa jadi matahari-matahari kecil di dunia ya, yang senantiasa bersinar melakukan perbuatan yang baik. Oke? Kalau sudah selesai digambar, difoto, kemudian dimasukkan di grup WA jemaat. Oke, adik-adik simpan Alkitabnya. Firman Tuhan sampai di sini dan kita angkat itu pujian kasih pasti lemah lembut. Ya, adik-adik yang di rumah sambil berdiri semuanya.
perintah Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi terang seperti matahari. Kami boleh menjadi matahari-matahari kecil yang senantiasa menyinari di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Kami senantiasa melakukan perbuatan seperti yang Tuhan ajarkan, untuk kami boleh saling mengasihi, untuk kami boleh saling mengampuni, bahkan kami mengasihi teman-teman kami ya Tuhan, bahkan mendoakan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, terus Tuhan Yesus tanam baik dalam hati kami, biar semakin hari kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Kami akan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan bawa persembahan kita. Kita angkat pujian, kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Tugasnya membuat kupu-kupu dan matahari. Dan kalau sudah selesai difoto dan dikirim di grup WA jemaat. Oke, itu saja pengumumannya. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik semua kembali bangkit berdiri dan kita akan pujian Ku Mau Memuji-Mu. Ku
Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu pada pagi yang indah ini Tuhan, patutlah kami menaikkan pujian syukur kami ke hadapan hadirat-Mu atas waktu yang sudah karuniakan dalam kehidupan kami untuk datang beribadah bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah lewat ibadah yang kami sudah lakukan dalam hadirat-Mu saat ini menjadi ibadah kebenaran kepadamu dan dapat menyenangkan hati ya Tuhan. Karena hanya itu yang dapat kami buat untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa kepadamu buat teman-teman kami. Jika ada anak-anak sekolah mingguan dalam keadaan tubuh yang lemah karena gangguan sakit penyakit, Engkau ulurkan tangan kasih, Engkau menjamah tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Berikan kemenangan daripada kesembuhan dari Allah menjadi bagian dalam hidupnya. Dari hari-hari ke depan kami bersama-sama datang kepadamu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang sudah malas datang kepadamu, Engkau ingatkan Bapa. Biarlah di hari-hari ke depan kami bersama-sama datang kepadamu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu buat guru-guru yang sudah melayani pekerjaan pagi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, sediakan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup mereka. Biarlah hidup yang ada senantiasa dipakai melayani pekerjaan sesuai dengan talenta yang sudah diberikan kepada kami masing-masing. Terpujilah bagi nama surgawi. Ke dalam tangan kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, bukan sepanjang minggu yang kami hadapi, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kau yang menjaga, memelihara kehidupan kami, jauhkan dari segala yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Khususnya pandemi yang kami hadapi dalam masa-masa sekarang ini ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu yang Kau lalukan cepat ya Tuhan. Biarlah kami boleh bagus kembali seperti sedia kala untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah bagi nama surgawi. Ke dalam tangan kami serahkan segala perkara. Biarlah kehendak dan rencana menjadi dalam hidup kami. Ampuni segala salah dosa, kekurangan kelemahan kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya.